Jumpa lagi, kita lanjutkan materi yang kemarin tentang hukum persaingan usaha. Kemarin sudah dibahas tentang perjanjian yang dilarang. Maka kali ini tentang kegiatan yang dilarang. Dengan kemarin bedanya apa? Kalau pada perjanjian yang dilarang, itu ada faktanya, ada perjanjiannya. Baik tertulis maupun tidak tertulis. Atau baik lisan maupun tertulis. Tetapi kalau yang ini kegiatan yang dilarang, ini tidak ada bukti, tidak ada perjanjiannya. Karena apa? Adanya fakta, adanya keadaan bahwa telah terjadi kegiatan yang dilarang. Yang pertama adalah monopoli. Jadi keadaan monopoli itu apa? Keadaan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi ini faktanya keadaan antara pelaku usaha. Tidak ada keharusan, tidak ada menunjukkan bahwa itu harus kompetitornya, pesaingnya. Yang penting apa? Antara pelaku usaha dengan pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran. Misalnya apa? Misalnya saya produsen roti, perjanjian dengan produsen tepung terigu. Itu kan bukan kompetitor. Industri mie instan industri roti, industri mie instan tidak bersaing dengan namanya terigu. Maka yang namanya keadaan monopoli ini bahwa antara pelaku usaha ini bukan dan tidak harus kompetitor, tidak harus produk yang sama sejenis. Jadi kalau ada pelaku usaha dengan pelaku usaha membuat perjanjian, kemarin sudah dilarang, tapi sekarang ini keadaan, fakta kenyataan bahwa pelaku usaha telah melakukan penguasaan atas produksi barang dan atau jasa yang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat, praktek monopoli. Yang kedua adalah tentang monopsoni. Monopsoni adalah keadaan di mana terjadi satu pembeli atau satu perusahaan, satu pelaku usaha menguasai pembelian. Satu pelaku usaha atau satu perusahaan menguasai pembelian dari berbagai pelaku usaha, semua produknya dibeli semuanya oleh satu pelaku usaha. Ini keadaan karena apa? Tidak ada perjanjiannya. Tapi fakta bahwa para pelaku usaha yang ini produknya dibeli tunggal oleh satu pelaku usaha ini. Ini namanya monopsoni. Sehingga apa? Sehingga para pelaku usaha ini akan mudah dikendalikan oleh satu pelaku usaha ini. Pengendalian apa? Pengendalian harga, pengendalian produksi, pengendalian pemasaran, bahkan kadang-kadang pengendalian kualitas. Keadaan ini akan merupakan apa? Akan merupakan kerugian bagi pelaku usaha ini. Efek selanjutnya apa? Merugikan masyarakat. Dapat juga merugikan pelaku usaha yang lain. Bedanya dengan oligopoli apa? Pada oligopoli, ini satu pelaku usaha
ini berbagai pelaku usaha dibeli tunggal, ini ada perjanjiannya. Itu oligopoli, sorry. Oligopoli ada perjanjian antara satu pelaku usaha dengan berbagai pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal. Padahal produknya ini sama, pembeli tunggal. Oligopoli ada perjanjiannya. Tapi yang monopsoni ini satu pelaku usaha, tidak ada perjanjiannya. Antara pelaku usaha ini yang produknya sama sejenis dibeli tunggal oleh ini. Ini fakta, keadaan, kenyataan, tapi tidak ada perjanjiannya. Yang ketiga, adanya penguasaan pasar. Adanya fakta, keadaan bahwa pelaku usaha melakukan satu atau berbagai kegiatan secara sendiri-sendiri maupun bersama pelaku usaha lain. Jadi satu pelaku usaha atau bersama-sama pelaku usaha lain melakukan penguasaan pasar, tapi tidak ada perjanjiannya. Penguasaannya apa? Penguasaannya adalah berupa mengendalikan harga, mempengaruhi harga, menetapkan harga. Yang rugi siapa? Yang rugi nanti adalah pelaku usaha ini yang tidak ikut dalam kegiatan ini. Nah, siapa? Pelaku usaha yang tidak turut serta dalam penguasaan pasar. Kemudian apa? Di sisi lain, masyarakat, konsumen tidak dapat melakukan pilihan barang yang diinginkan sesuai kehendaknya. Jadi ini merupakan keadaan, fakta, tidak ada perjanjiannya bahwa penguasaan pasar ini dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sekarang yang keempat, adanya persekongkolan. Dalam persekongkolan itu tidak ada perjanjiannya, yang biasanya terjadi pada tender, pengadaan proyek, pengadaan barang, pengadaan jasa. Dalam jenisnya ada 3 macam persekongkolan. Persekongkolan yang vertikal, persekongkolan yang horizontal, dan persekongkolan yang kombinasi. Persekongkolan yang vertikal adalah persekongkolan di mana contohnya saya adalah pimpinan proyek, pemilik atau semacam ya proyek lah atau pengadaan. Saya seorang itu mengendalikan beberapa rekanan-rekanan, para kontraktor-kontraktor, para supplier-supplier. Itu ada beberapa yang saya kendalikan. Agar apa? Saya kendalikan agar yang saya tunjuk tertentu tadi itu dengan saya ada kerjasama, ada persekongkolan untuk mengatur pemenangan tender. Ngatur apa? Ya ngatur harganya, ngatur kualitas yang kadang-kadang dikorbankan, ngatur cara pembayarannya. Jadi persekongkolan ini pada prinsipnya akan merugikan pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam persekongkolan tersebut. Yang biasanya apa? Akan mengorbankan kualitas. Harga relatif mahal. Karena apa? Jadi diatur secara vertikal antara saya pemilik proyek, kepala pengadaan, pemiliknya, kerjasama dengan para supplier, para kontraktor. Saya ngatur dengan dia yang saya menangkan tadi itu. Persekongkolan. Persaingan secara efisiensi, secara kualitas tidak terjadi.
Itu yang vertikal. Yang horizontal mendatar. Saya sebagai pemilik proyek, saya sebagai pengadaan tidak terlibat sama sekali. Jadi saya sebagai pemilik proyek yang mengadakan pengadaan, maka para supplier tadi itu, berbagai supplier, berbagai kontraktor, ini bekerja sama, ini mengatur, ini bersekongkol. Bersekongkol apa? Bersekongkol agar pihak tertentu daya bersekongkol ini tadi, misalnya ini bersekongkol, agar yang tiga ini mengatur memenangkan. Agar apa? Bisa jadi supplier saya, bisa jadi kontraktor saya. Ini merugikan dua pihak ini, tidak ikut serta, berarti berkualitas, bagus. Persekongkolan yang horizontal ini, saya sebagai pemilik proyek sama sekali tidak terlibat. Tapi yang ketiga, ada namanya persekongkolan yang kombinasi. Ya vertikal, ya horizontal. Saya pemilik proyek, kerjasama dengan para supplier, dengan para pemasok, dengan para kontraktor yang melakukan persekongkolan. Kami ngatur. Siapa yang ngatur? Saya pimpinan proyek, pemilik proyek, dengan para supplier, kontraktor tertentu tadi itu. Mengatur apa? Mengatur bagaimana cara agar dimenangkan dalam pengadaan, dalam proyek yang saya selenggarakan. Inilah persekongkolan dinilai sangat merugikan perekonomian nasional, mematikan kompetisi, mematikan persaingan usaha yang fair, mematikan efisiensi, dan menurunkan kualitas, meningkatkan korupsi. Nah, sekarang materi selanjutnya, posisi dominan. Apa posisi dominan? Posisi dominan itu adalah kondisi keadaan adanya pelaku usaha, adanya individu, adanya pemegang saham yang mempunyai posisi yang kuat, mempunyai posisi yang menentukan. Menentukan apa? Bahwa posisi dominan ini pada prinsipnya sebagai yang menentukan pengendalian suatu pasar tertentu, sebagai penentu pasar bersangkutan. Sehingga apa? Namanya posisi dominan ini kalau disalahgunakan dapat merugikan perekonomian nasional, dapat merugikan persaingan usaha yang jujur, dapat menimbulkan praktek monopoli, dapat merugikan konsumen. Maka yang namanya posisi dominan dicegah, jangan sampai terjadi yang namanya penyalahgunaan posisi dominan. Bahasa sederhananya apa sebenarnya? Bahwa posisi dominan itu bahasa sederhananya adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti, atau pesaingnya kecil, atau posisi dominan itu apa? Sebagai penentu, pengendali dalam suatu pasar yang bersangkutan. Mengendalikan apa? Mengendalikan harga. Mengendalikan apa? Wilayah pemasaran. Mengendalikan apa? Mengendalikan produksi. Mengendalikan apa? Mengendalikan distribusi maupun pemasaran. Jadi posisi dominan ini pada prinsipnya jika terjadi penyalahgunaan akan merugikan perekonomian nasional. Nah, kriterianya
Kriterianya jika satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50% pangsa pasar, maka itu sudah disebut sebagai posisi dominan. Jadi, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari menguasai 50% atau lebih pangsa pasar. Atau yang kedua, jika dua pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pasar bersangkutan, maka ini sudah terjadi namanya posisi dominan. Ini bahayanya apa posisi dominan tadi? Posisi dominan tadi bahayanya jika dia menggunakan posisinya itu untuk mengendalikan harga, untuk mengendalikan produksi, mengendalikan pemasaran, mengendalikan wilayah pemasaran. Artinya apa? Yang tidak masuk atau yang tidak tergolong kelompok yang posisi dominan, ini posisinya sangat lemah. Akan bisa mati perusahaan tersebut, kalah berkompetisi, bisa hancur, bisa pailit. Andai kata pesaingnya mati, pailit, bangkrut, maka pengendali tadi itu, yang punya posisi dominan tadi itu, nantinya akan melakukan praktek monopoli dan secara leluasa dapat melakukan praktek monopoli yang lebih parah lagi. Maka dari itu, namanya posisi dominan sangat menentukan. Dan andai kata terjadi pelaku usaha tadi telah dalam posisi dominan, maka dilarang menyalahgunakan posisi dominan. Dalam posisi dominan ada 3 hal. Yang pertama adalah jabatan rangkap. Misalnya apa? Saya ini seorang manusia, direksi. Andai kata di Surakarta ini atau Jawa Tengah ini ada namanya suatu produksi, misalnya ada industri mie instan, pangsa pasarnya besar. Saya seorang direktur PTA, produksi mie instan juga, tapi saya di PTB sebagai komisaris produksi mie instan juga. Ternyata di Jawa Tengah posisi ini pangsa pasarnya sudah 50% atau lebih, maka saya itu sudah dalam posisi jabatan rangkap. Bahayanya apa? Bahayanya saya di dalam PTA sebagai direktur, di PTB sebagai komisaris, mengendalikan 2 perusahaan ini seolah-olah kekuatan besar yang menguasai 50% pangsa pasar mie instan di Jawa Tengah. Ya. Atau mungkin begini, saya seorang diri di PTA sebagai direktur, PTB sebagai komisaris, PTC sebagai direktur utama. Ini bergabung dalam kekuatan karena apa? Sini masih berdiri sendiri-sendiri. Tapi saya di dalamnya ini dapat mengendalikan. Kekuatan saya sebagai direksi, sebagai komisaris, dapat menentukan kebijakan dalam produksi, pemasaran, harga, distribusi, dan seterusnya. Jika saat ini menguasai 50%,
yang 2 tadi atau kelompok tadi menguasai 50%, atau yang 3 atau kelompok menguasai 75%, maka itu sudah dalam posisi dominan. Jika terjadi seperti itu, ada sanksi hukumnya. Saya mengendalikan harga, mengendalikan nilai pemasaran, maka saya dapat dikenakan sanksi. Dan biasanya sanksi ini diikuti dengan apa? Perintah pemaksaan agar saya melepas jabatan yang mana, agar tidak terjadi rangkap jabatan di 3 perusahaan yang mestinya bersaing, mestinya kompetitor. Yang kedua, kepemilikan saham. Di PTA, saya punya saham. Di PTB, saya punya saham. Di PTC, saya juga punya saham. Yang mana saham-saham tersebut di dalamnya saya melalui RUPS, rapat umum pemegang saham, melalui masing-masing komisaris, saya dapat menyampaikan pesan, menyampaikan pendapat, menyampaikan mandat agar para komisaris tadi itu mengendalikan direksinya. Untuk apa? Untuk saya atur sesuai kemampuan saya, kekuatan saya, pemegang saham di PTA, PTB, PTC yang mestinya bersaing. Yang ketiga adalah masalah penggabungan perusahaan. Dalam penggabungan perusahaan ada 3 hal. Yang satu adalah adanya penggabungan atau merger, ada peleburan atau konsolidasi, dan ketiga ada namanya akuisisi atau pengambil alihan. Jadi ini perusahaan-perusahaan, misalnya penggabungan, merger, PTA dan PTB. PTA dan PTB merger. Merger itu bergabung. PTA dan PTB digabungkan. PTB-nya dimasukkan asetnya ke dalam PTA. Maka jadilah PTA yang besar. Karena apa? Asetnya, modalnya, know-how-nya, manajernya, pasarnya, distribusinya menyatu. Dan ini lebih efisien. Karena apa? Direksinya berkurang. Semua 2 PT, 1 PT. Direksinya berkurang. Efisien. Komisarisnya berkurang. Efisien. Manajer menengahnya berkurang. Efisien. Kalau belanja bahan baku, bahan penolong, efisien, lebih murah. Maka bergabungnya dengan merger ini, maka jadi perusahaan yang besar. Jika ini nanti menguasai pasar monopolistik, maka ini akan dapat dilarang. Sekarang peleburan. PTA dan PTB dilebur, artinya apa? PTA dan PTB dijadikan satu PT yang baru, namanya PT Z misalnya. Aset PTA, aset PTB dilikuidasi, digabungkan dalam namanya sebuah PT Z. Konsolidasi, ini juga jadi satu perusahaan yang besar. Jadi kalau yang peleburan tadi itu, eksistensi PTA dan PTB dibubarkan, dilikuidasi, tapi dibentuk PT yang baru namanya PT Z. Kalau tadi merger atau penggabungan PTA dan PTB, PTB-nya dilikuidasi, semua asetnya, modalnya, semua digabungkan ke dalam PTA yang besar tadi itu. Yang ketiga, pengambil alihan atau akuisisi. PTA dan PTB. PTB dibeli oleh PTA, tetapi tidak digabung, tetap eksis semua.
PTA tetap berdiri, PTB tetap berdiri. PTA saham-sahamnya dikuasai oleh PTB saham-sahamnya dikuasai atau dibeli oleh PTA. Sehingga apa? Kebijakan direksi ini, komisaris ini pasti dikendalikan oleh direksinya PTA. Kebijakan produksi, pemasaran, distribusi, pembelanjaan, dan lain-lain akan diatur oleh PTA. Sehingga apa? Ini dua PT yang eksis, tetap berdiri, tetapi faktanya ini ibaratnya satu kekuatan besar. Karena PTB tadi itu semua kebijakannya diatur oleh PTA. Ini namanya adalah konsolidasi atau pengambil alihan. Jadi kalau posisi dominan yang berupa 3 hal tadi itu, berupa rangkap jabatan, kepemilikan saham, dan penggabungan tadi itu, ini akan dapat menimbulkan posisi dominan. Dengan bergabungnya tadi besar, dengan bergabungnya jadi Z tadi besar, dengan diakuisisinya PTB oleh PTA, kekuatan besar. Inilah posisi dominan yang dapat mengendalikan, mempengaruhi terhadap penetapan-penetapan yang secara bisnis dapat merugikan masyarakat, dapat merugikan pelaku usaha, dapat merugikan persaingan usaha, dapat menimbulkan praktek monopolistik yang intinya merugikan masyarakat, merugikan perekonomian nasional, merugikan negara. Jadi inilah materi yang kedua sebagai lanjut yang kemarin. Masih ada satu lagi materi yang akan dilanjutkan di lain kesempatan, dan terima kasih, sampai jumpa.